Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Muhammad Rosid. Eh, Kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila era pra dan era kemerdekaan dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai Pancasila, saya akan membacakan sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila di era pra dan era kemerdekaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi implementasi Pancasila di masa sejarah perjuangan bangsa. Itu dua sub capaian pembelajaran yang meski dimengerti, dipahami oleh mahasiswa. Nah, pertama saya mencerahkan bahwa Pancasila itu menjadi dasar negara, menjadi ideologi bangsa kita. Dan tentu saja bahwa Pancasila itu bukan given dari langit ya, langsung kita menjalankannya, tentu tidak. Bahwa nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa itu sebetulnya sudah ada di masa lalu. Jadi para founding father kita sebetulnya juga merujuk sejarah, melihat sejarah ya, sejarah bangsa kita dari kerajaan-kerajaan besar dulu ya. Yang pertama zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra 600 sampai 1400. Nah, itu sudah ada pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di sana. Yang kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit ya. Majapahit itu menjadi kerajaan besar, bahkan luasnya itu lebih daripada Indonesia, sampai Malaysia sampai Thailand. Nah, 1293 sampai 1525 ya. Nah, yang ketiga, nilai-nilai Pancasila, negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu ya nilai-nilai Pancasila dari masa era kerajaan sampai era negara modern Indonesia yang kita kenal. Nah, nilai Pancasila pada masa kerajaan Sriwijaya yang pertama, apa sih bukti-bukti bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah diimplementasikan pada zaman itu, pada zaman kerajaan Sriwijaya? Yang pertama adalah kita lihat dari sini, karena Pancasila ada 5 sila, saya akan membahas sila per sila. Sila pertama terwujud dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Dulu zaman kerajaan Sriwijaya itu sudah beragam agama, beragam etnis, ya, beragam ras, warna kulit dan sebagainya. Tetapi zaman itu masyarakat sudah hidup rukun. Zaman itu masyarakat sudah hidup saling toleran, saling tolong-menolong. Jadi malu kalau kita sekarang zaman modern, pengetahuan, teknologi itu canggih, tetapi kita masih berantem, kita masih konflik. Padahal zaman Sriwijaya yang serba terbatas pada masa itu ya, khususnya teknologi, itu mereka sudah menerapkan sila pertama. Jadi agama Hindu, agama Buddha berdampingan. Sekarang kita memiliki secara resmi ada 6 agama. Kita perlu hidup rukun, kita perlu hidup berdampingan. Ya, itu sila pertama. Yang kedua adalah nilai sila kedua, ya, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India, dinasti Harsa. Ya, ada hubungan bilateral antara kedua negara. Ya, nah, tentu sekarang ini Indonesia berhubungan secara bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain. Ini bagian dari sila kedua. Ya, di situ ada nilai-nilai kemanusiaan, saling berbagi satu sama lain, saling membantu secara kemanusiaan. Itu sudah terlaksana di negara atau di kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Nah, yang ketiga, nilai sila ketiga, sebagai negara maritim ya, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi Sriwijaya dengan Indonesia sekarang itu ya sama sebagai negara maritim.
dan mereka itu sudah menerapkan negara maritim, ya. Mereka sudah menerapkan negara kepulauan. Indonesia sekarang itu negara kepulauan. Dulu juga negara kepulauan. Meskipun negara kepulauan, kita memiliki pulau yang banyak, ya, ada ribuan pulau. Tentu ini tidak menjadi hambatan untuk kita bersatu, ya. Tentu itu tidak menjadi hambatan untuk bercerai-berai. Justru negara kepulauan itu mereka bersatu padu sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia, ya. Waktu itu sudah ada persatuan yang dilaksanakan, yang diimplementasikan pada Kerajaan Sriwijaya. Nilai keempat, ya, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, ya, meliputi Indonesia sekarang, Siak, Semenanjung Melayu. Jadi Sriwijaya bukan kerajaan kecil, itu kerajaan besar, ya. Indonesia sekarang juga bukan negara kecil, kita ini negara besar. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kita masuk kategori, ya, negara masuk kategori 5 besar. Ya, 5 besar karena penduduk Indonesia itu mungkin sekarang sudah 270-an juta. Ya, kalau kita lihat tetangga-tetangga kita itu, ya, penduduknya tidak ada setengahnya dari Indonesia. Ya, itu jadi sudah memiliki kedaulatan yang sangat luas, ya, seperti Indonesia sekarang memiliki kedaulatan karena kita sudah merdeka, kita bisa menentukan Indonesia di masa sekarang dan masa yang akan datang. Begitu juga dengan Kerajaan Sriwijaya pada masa itu sudah menerapkan kedaulatan, ya, meliputi Indonesia sekarang, ya. Kemudian nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur, ya, ekonomi berkembang, kemudian berdampak kepada kesejahteraan rakyatnya. Begitu juga dengan sekarang, tentu kita juga tidak bisa mengatakan total masyarakat Indonesia itu semua sejahtera. Tentu Pancasila itu satu sisi menjadi ideologi dasar negara, tapi satu sisi juga menjadi cita-cita bangsa kita karena kita meski memaksimalkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu, ya. Paling tidak di Sriwijaya itu sudah menjadi pusat pelayanan perdagangan. Jadi ada transaksi perdagangan yang memang sudah terjadi pada era itu. Nah, itu implementasi Pancasila di zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, selanjutnya ada satu kerajaan lagi yang menjadi penting untuk kita bicarakan karena Indonesia itu cikal bakalnya dari dua kerajaan ini, ya, Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Yang kedua ini adalah nilai Pancasila di masa Kerajaan Majapahit. Yang pertama, nilai sila pertama, agama Hindu dan Buddha hidup rukun berdampingan secara damai, ya. Makanya dulu itu ada Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Itu membuktikan bahwa perbedaan agama itu tidak menjadi permasalahan, ya, seperti zaman Kerajaan Sriwijaya tadi, ya. Sila kedua, ya, persahabatan antar negara, ya, Mitreka Satata. Jadi mereka sudah berhubungan antar negara. Begitu juga dengan Indonesia sekarang, sudah berhubungan bekerja sama dengan antar negara. Sila ketiga, Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada ini menjadi semacam rujukan, ya, bagi bangsa Indonesia. Kita harus bersatu padu. Sila ketiga ini Persatuan Indonesia bukan diinisiasi, tetapi titik pijaknya adalah Sumpah Palapa ini. Karena Patih Gajah Mada pada saat itu, saya tidak akan makan buah palapa sebelum menyatukan Nusantara. Bahkan Kerajaan Majapahit itu kalau kita hitung luasnya itu lebih luas daripada Indonesia sekarang, ya. Lebih luas daripada Indonesia sekarang. Ini menjadi titik bijak bagi bangsa Indonesia. Kenapa kita NKRI? Kenapa kita harus bersatu? Kenapa kita tidak boleh pecah belah? Karena bahwa Majapahit, Gajah Mada pada saat itu bersumpah tidak akan makan buah palapa sebelum menyatukan Nusantara. Sila keempat, penasihat raja Rakyan, ya, satu Hino, satu Sirika dan satu Hulu. Jadi ada penasehat, ya, di situ mungkin sistem kerajaan, tetapi di situ ada masukan-masukan. Ada semacam penasihat-penasihat yang bisa memberikan masukan-masukan kepada sang raja. Artinya di situ ada diskusi, di situ ada musyawarah, di situ ada masukan-masukan yang berarti untuk membuat kebijakan untuk rakyatnya lebih arif dan bijaksana. Sila kelima, ya, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat beberapa abad.
Nah, di kerajaan Majapahit itu kehidupan rakyatnya itu ya tentram, Kartoro Harjo. Jadi mereka merasakan kemakmuran. Mereka pernah merasakan kesejahteraan. Ya, sehingga sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu terlaksana dengan baik. Nah, kemudian nama Pancasila pada zaman tersebut itu disebut sebagai Pancasila Krama, ya, Pancasila. Nah, Pancasila Krama itu apa saja? Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Ajaran itu sudah ada sejak dulu, zaman Majapahit, zaman Sriwijaya. Pancasila Krama, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, ya, tidak boleh mencuri. Korupsi tidak boleh dalam konteks sekarang, ya, bahasa kerennya corruption tidak boleh, ya, manipulation tidak boleh. Zaman dulu korupsi sudah tidak boleh. Itu bagian dari Pancasila Krama, ya. Kemudian tidak boleh berjiwa dengki. Biar dengki itu ketika ada teman yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki, kemudian kita dengki, iri dan dengki. Nah, itu sudah menjadi ajaran yang tidak boleh dilakukan oleh pada zaman itu, ya. Tidak boleh berbohong, ya, karena berbohong itu berdampak terhadap kepercayaan orang lain. Kalau kita ini setiap hari bohong, maka suatu saat kita serius dan untuk menyampaikan kebenaran, maka kita tidak dipercaya. Karena apa? Sudah terbiasa bohong. Jadi janganlah bohong, sampaikan meskipun dampaknya pahit buat kita. Yang kelima, tidak boleh mabuk. Ya, minum minuman keras. Kenapa? Ketika kita mabuk, minum minuman keras, maka tentu saja akan berdampak pada akal sehat, ya. Ketika kita sudah hilang akal sehat, tentu akan berpotensi melakukan hal-hal yang negatif dan itu merugikan diri kita dan masyarakat sekitar kita, ya. Nah, kemudian perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, ya. Yang pertama, kemasukan bangsa Barat seiring dengan keruntuhan Majapahit sebagai akibat perselisihan dan perang saudara, ya, yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan. Kerajaan Majapahit itu runtuh. Kenapa? Karena perang saudara. Perang saudara itu ya aspek moral, aspek mentalitas. Makanya kemudian sila ketiga dalam Pancasila itu penting, persatuan Indonesia. Jangan sampai bangsa ini terpecah belah karena politik, karena kontestasi, karena ras, karena etnisitas yang saling menyerang satu sama lain, saling mengaku paling tinggi derajatnya dan sebagainya. Itu adalah benih-benih perpecahan, ya. Kita belajar dari Majapahit yang dulunya jaya, kemudian runtuh, hancur, itu karena memang perang saudara, ya. Selanjutnya, pada zaman penjajahan ini, apa yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit menjadi hilang sama sekali, ya. Agar Indonesia itu tidak hilang, tentu kita harus merawat NKRI, merawat keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sumber atau titik pijak yang luar biasa, ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga, ya. Karena konflik, ya, itu biasanya muncul karena perbedaan. Justru perbedaan oleh para founding father itu menjadi sumber persatuan. Ini luar biasa para founding father, ya, gagasannya. Bukan menjadi sumber perpecahan. Selanjutnya adalah kedaulatan negara hilang, persatuan dihancurkan. Nah, kita tidak punya kedaulatan karena ada penjajahan yang merebut segalanya. Merebut kedaulatan kita, merebut sumber alam yang melimpah ruah dari bangsa kita. Kemudian kemakmuran lenyap, ya, wilayah diinjak-injak oleh para penjajah. Inilah perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, begitu. Nah, selanjutnya perjuangan sebelum abad ke-20, ya. Yang pertama, tidak adanya persatuan serta koordinasi, karena persatuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, maka persatuan harus benar-benar diciptakan. Jangan sampai terpecah belah. Kemudian pada abad ke-16, kemudian ke-17, ke-18, perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh pahlawan, ya, oleh pahlawan. Dan memang pada saat itu banyak sekali tokoh-tokoh para pahlawan yang menentang penjajahan, tetapi karena memang tidak ada persatuan itu, maka tidak berhasil. Perlawanan secara fisik terjadi secara sendiri-sendiri di setiap daerah,
Nah, harus seperti ibaratnya sapu lidi, kalau hanya satu saja tentu tidak bisa membersihkan halaman yang kotor. Tapi ketika satu lidi itu digabung, dipersatukan, tentu itu akan mudah membersihkan kotoran-kotoran di halaman rumah kita. Begitu juga dengan perlawanan ya. Kita tidak bisa melawan satu orang, satu pahlawan kemudian berangkat sendiri, berangkat dengan golongannya, tentu harus satu padu untuk melawan penjajahan. Nah, itu membuktikan betapa pentingnya rasa persatuan, nasionalisme dalam menghadapi penjajahan tanpa ada misalnya Sumpah Pemuda. Karena Sumpah Pemuda itu menjadi embrio bangsa Indonesia untuk bersatu padu ya, berbangsa ya, kemudian ada bahasa yang disepakati untuk komunikasi, saling pengertian, saling berbagi satu sama lain, kemudian bisa mengusir para penjajah ya. Nah, selanjutnya ini ada kebangkitan nasional 1908 menuju kemerdekaan ya. Ada misalnya lahirnya organisasi Budi Utomo. Nah, itu menjadi titik pijak benih-benih kebangkitan bangsa Indonesia. Lahiran nasionalisme dengan Sumpah Pemuda ya, tanggal 28 Oktober 1928. Ini juga menjadi titik pijak Indonesia akan bersatu padu mengusir para penjajah. Kemudian perjuangan melalui organisasi politik tahun 1930-an, ada misalnya ada PNI, ada Serikat Islam dan sebagainya. Itu juga menjadi titik pijak kita untuk melawan penjajah dan kita merdeka. Semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri, jangan kemudian diintervensi oleh negara-negara lain. Karena intervensi itu tentu tidak murni, ada udang di balik batu tentu saja. Kita harus rebut kemerdekaan itu dengan kekuatan kita sendiri. Kemudian perjuangan bangsa Indonesia di zaman Jepang dengan penuh penderitaan. Meskipun Jepang itu hanya menjajah 3 tahun, tetapi pedihnya ya, berdarah-darahnya itu ya melebihi Belanda yang ratusan tahun seperti itu. Kemudian janji kemerdekaan oleh Jepang dengan terbentuknya BPUPKI. Nah, itu Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Bahkan pada saat itu Bung Karno diberikan saran oleh mereka untuk dihadiahi kemerdekaan, dan Indonesia disarankan untuk menjadi negara monarki ya. Bung Karno sebagai raja, kemudian Bung Hatta sebagai perdana menteri, monarki konstitusional. Tapi Bung Karno menolak pada saat itu. Bung Karno lebih suka menggunakan sistem politik modern, yaitu sistem demokrasi. Demos itu adalah rakyat, kerasi adalah kekuasaan, ya memang kedaulatan itu di tangan rakyat. Kemudian perubahan perjuangan dan gerakan organisasi dan pendidikan. Itulah kebangkitan nasional 1908 menuju kemerdekaan ya. Kemudian Pancasila Prakemerdekaan, di sini ada sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1945. Kemudian ada pidato Muhammad Yamin, 5 asas dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian juga pidato Insinyur Soekarno ya, lahirnya Pancasila untuk menamakan 5 dasar negara merdeka. Ini peletak fondasi dasar-dasar negara kita. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 memuat Pancasila dalam alinea keempat. Kemudian terbentuknya PPKI dengan fungsi mewakili seluruh bangsa Indonesia ya, kemudian sebagai pembentuk negara, berwenang secara hukum meletakkan dasar negara. Nah, tuh. Selanjutnya kemudian Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai sumber lahirnya NKRI ya, merupakan norma pertama dari tata hukum Indonesia. Nah, the founding father yang begitu teliti mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan keadaan agar dapat melahirkan dasar negara yang dapat diterima semua lapisan masyarakat Indonesia. Kalau kita melihat proses sejarah bangsa Indonesia itu mulai dari zaman kerajaan, kemudian zaman Indonesia menjadi negara modern yang diakui seluruh dunia, tentu ini bukan given dari langit. Kita berupaya keras, para founding father kita, pahlawan kita, sehingga kita bisa menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Tugas kita bagaimana kita menjadikan bangsa ini bersatu padu, kemudian mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Tentu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus benar-benar kita wujudkan tanpa kecuali. Saya pikir demikian.
video pembelajaran mengenai Pancasila. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.